Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Biniyatul qabul wa tamami kulli usulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ahli baitil kiram was sahabah wal qarabah, summa ila arwahi jami'il awliya was salihin, summa min arwahi waliyina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim, annallaha yataghashshahum birahmatil maghfirah wa yu'idu alaina wa ala ahli baitina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim fid dunya wal akhirah, wa annallaha yarzuquna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin husnal khatimah fi amnin wa afiyatin wa salamatin min syirrin nabi wa bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa ifdalihi allazi amarana bi talabil ilmi wa amalihi wa ta'limihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-ra'ufu bi ibadihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadun abduhu wa rasuluhur rahimu bi ummatihi. Sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun: ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a lima'na. Bermula kalam, yaitu lapas yang tersusun yang memberi faidah dengan berbahasa Arab. Dan bermula pembagian kalam itu salah satun tiga: ismun pertama isim, fi'lun kedua fi'il, harfun ketiga huruf, jaa'a lima'nan yang mendatang dengan makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk belajar hari ini pelajaran yang baru, yaitu pelajaran ilmu nahwu dari kitab Matan Al-Jurumiyah. Yang mudah-mudahan dengan kita belajar kitab ini, kita lebih mudah untuk membaca kitab-kitab yang lain. Karena kitab Al-Jurumiyah ini mempelajari dan membahas tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita membahas tentang ilmu nahwu ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui dan mengenal tentang pengarang kitab ini. Nah, kita lebih baiknya mengenal biografi daripada pengarang atau penulis kitab Matan Al-Jurumiyah ini. Kitab Al-Jurumiyah ini adalah kitab tentang ilmu nahwu tadi, yaitu ilmu gramatika bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, di mana di dalam kitab Al-Jurumiyah ini memuat materi-materi seputar kaidah-kaidah dasar pelajaran bahasa Arab. Di Indonesia khususnya, kitab Al-Jurumiyah ini banyak dikaji-kaji, banyak dipelajari oleh kalangan pondok-pondok pesantren. Di mana saja pondok pesantren yang ada di Indonesia, mayoritas pasti mempelajari terlebih dahulu dasarnya, yaitu kitab Al-Jurumiyah ini. Baik di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, dan lain-lain pasti belajar kitab Al-Jurumiyah ini. Bahkan santri setingkat anak-anak SD itu banyak yang sudah hafal akan isi kitab Al-Jurumiyah ini yang ringkas dan mudah untuk dipahami. Jadi kesimpulannya,
kitab Al-Jurumiyah ini sangat penting bagi para penuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, baik itu pondok pesantren salafiyah maupun pondok pesantren modern. Itu pasti mengajarkan kitab Al-Jurumiyah ini tentang membahas gramatika atau kaidah-kaidah berbahasa Arab. Dan alangkah baiknya lagi kitab Al-Jurumiyah ini dihafal, sehingga memudahkan kita untuk memahami isi daripada kitab Al-Jurumiyah ini. Karena pengalaman ulun sendiri, kitab Al-Jurumiyah ini wajib dihafal oleh setiap santri. Ini wajib dihafal. Karena apa? Karena betapa sangat pentingnya dasar daripada ilmu nahwu ini, yaitu kitab Al-Jurumiyah. Oleh karena itulah ulun berikan tugas kepada kalian semua untuk menghafal kitab Al-Jurumiyah ini, sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari isi daripada kitab Al-Jurumiyah ini. Karena keterbatasan waktu dan tempat, kita tidak bisa untuk saling menjaga hafalan. Nah, alangkah baiknya kalian di rumah menghafal sendiri-sendiri saja. Nah, kalau biasanya sebelum pandemi ini kakak-kakak kalian yang terlebih dahulu belajar ilmu nahwu, setiap minggunya mereka menghafal ke depan untuk menyetor hafalan minggu yang kemarin yang telah dipelajari. Nah, karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, sehingga kita tidak bisa untuk menyetor hafalan, kalian menghafal di rumah kalian masing-masing. Ini untuk kebaikan atau kepentingan kalian untuk mempermudah pelajaran ilmu nahwu ini. Baiklah, setelah kita mengetahui apa itu kitab Al-Jurumiyah, sekarang kita perlu tahu siapakah yang mengarang kitab Al-Jurumiyah ini. Jadi pengarang kitab Al-Jurumiyah ini adalah, nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Sekali lagi, nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Jadi nama beliau Muhammad, ayah sidin namanya Muhammad, kakek sidin namanya Daud As-Sinhaji. Kadang disebut juga dengan As-Sinhaji. Jadi As-Sinhaji ada orang yang mengatakan As-Sinhaji. Yang lebih dikenal beliau ini di kalangan ulama dengan nama Ibnu Ajurum. Nisbah beliau As-Sinhaji. Nah, kenapa beliau dinisbahkan As-Sinhaji? Karena nisbah kepada kabilah Sinhajah di daerah Maghrib. Nah, sehingga beliau bergelar As-Sinhaji. Nah, beliau juga dikenal dengan nama Ibnu Ajurum tadi. Nah, Ajurum itu artinya orang yang fakir dan seorang yang sufi. Nah, beliau ini adalah orang yang alim. Jadi sekali lagi, nama beliau adalah Abu Abdullah, ayahnya Abdullah. Jadi anak beliau adalah namanya Abdullah. Jadi Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Ibnu Ajurum ini beliau dilahirkan di kota Fas. Fas itu adalah sebuah daerah yang besar di negeri Maghrib pada tahun 672 Hijriah. Pada tahun itu seorang pakar ilmu nahwu yang terkenal, yaitu pengarang kitab Alfiyah yang bernama Ibnu Malik, rahimahullah, meninggal dunia. Jadi pada tahun 672 beliau dilahirkan. Berbarengan pada tahun itu juga pengarang kitab yang terkenal, kitab Alfiyah,
yang bernama Ibnu Malik rahimahullah meninggal dunia. Ibnu Ajurum ini atau pengarang kitab Al-Jurumiyah ini, beliau wafat di kota Fas, daerah Maroko, pada hari Senin tanggal 10 Safar 723 Hijriah. Nah, itulah biografi singkat daripada pengarang kitab Al-Jurumiyah ini. Ibnu Ajurum menyusun matan Al-Jurumiyah ini pada tahun 719 Hijriah, 4 tahun berarti sebelum beliau wafat. Ibnu Maktum yang sezaman dengan beliau menyebutkan di dalam tazkirahnya bahwa pada saat dia menulis tazkirah, artinya pada waktu Ibnu Maktum menulis kitab Tazkirah Sidin, nah Ibnu Ajurum masih hidup, jadi sezaman dengan Ibnu Maktum. Perlu kita ketahui bahwa di balik lahirnya kitab Jurumiyah ini ternyata ada sebuah kisah yang patut kita ketahui. Kisah ini menunjukkan betapa besarnya harapan sang penyusun, harapan sang penulis kitab Al-Jurumiyah ini, yaitu Syekh Hasan Haji tadi, terhadap kitabnya itu agar bisa bermanfaat dan semata-mata mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Syekh Ismail bin Musa Al-Hamidi Al-Maliki. Ini beliau adalah seorang Syekh Al-Azhar. Beliau berkata dalam kitabnya Khasyiyah ala Al-Kafrawi bahwasanya ketika Syekh Hasan Haji ini selesai mengarang kitab Jurumiyah, beliau lantas pergi ke laut dan melemparkan karya kitab Al-Jurumiyah beliau tersebut ke laut sambil berkata, jika, ujar Sidin, kata beliau, jika kitab ini, kitab yang ada di tanganku ini murni karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan basah. Kemudian lalu beliau lemparlah kitab Al-Jurumiyah ini ke laut. Apa yang terjadi? Dan benar saja kitab Al-Jurumiyah karangan beliau itu masih utuh, tidak basah sama sekali dan tidak rusak. Hingga akhirnya kitab karya beliau ini bisa kita baca sampai sekarang. Nah, dalam riwayat lain sebagaimana tertulis dalam Tahqiq Al-Jurumiyah mengutip dari Hasyiah Al-Hafnawi bahwasanya saat Syekh Hasan Haji selesai menyusun kitab Jurumiyah, saat itu beliau berada di majelis yang letaknya itu tinggi. Ini sebuah riwayat lain. Jadi pengarang kitab ini, setelah beliau mengarang kitab ini, beliau berada di majelis atau tempat yang tinggi. Nah, kemudian beliau lemparlah kitab Al-Jurumiyah ini ke udara sambil berkata, ya Allah, jika kitab ini ikhlas karena Allah, maka kembalikan ia padaku. Bahasa Arabnya, Allahumma in kana khalisan liwajhika faraddahu alayya. Kemudian beliau lempar ke udara kitab ini, maka benar saja kitab tersebut kembali kepada beliau. Nah, di riwayat lain juga disebutkan dalam kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah, diceritakan dalam riwayat lain Syekh Imam Hasan Haji ini, pengarang kitab Al-Jurumiyah ini, tatkala telah rampung menulis kitab ini, kaidah nahwu, beliau tulis akan kitab Al-Jurumiyah ini dengan tinta. Nah, kemudian beliau mempunyai azam, mempunyai cita-cita untuk meletakkan karyanya tersebut di dalam air. Dengan segala sifat kewaraan yang ada pada beliau dan ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun berkata, dalam hati beliau berkata,
Ya Allah, jika saja karyaku ini bermanfaat, maka jadikanlah tinta yang aku pakai untuk menulis ini tidak akan luntur di dalam air. Nah, sambil beliau tenggelamkan akan kitab Al-Jurumiyah ke dalam air, ke dalam air, maka apa yang terjadi? Ajaib. Ternyata tinta yang tertulis pada lembaran-lembaran kertas kitab Al-Jurumiyah itu tidak luntur. Itulah menunjukkan betapa hebatnya kitab Al-Jurumiyah ini. Dalam riwayat lain lagi disebutkan, ketika beliau merampungkan karya tulis kitab ini, beliau berazam, beliau bercita-cita menenggelamkan tulisan tersebut ke dalam air yang mengalir. Tadi kan air yang tidak mengalir. Dalam riwayat lain airnya itu mengalir. Dan jika kitab itu terbawa arus, berarti karyaku itu kurang bermanfaat, kata beliau. Namun bila ia tahan terhadap arus air, maka berarti ia akan tetap bertahan, dipelajari oleh orang dan bermanfaat oleh semua orang. Nah, sambil meletakkan kitab itu ke dalam air yang mengalir, beliau berkata, Jurumiyah, Jurumiyah. Nah, artinya mengalirlah wahai air, mengalirlah wahai air. Apa yang terjadi? Anehnya, setelah beliau berkata demikian, setelah kitab itu berada di dalam air, kitab yang baru beliau tulis itu tetap pada tempatnya, tidak mengalir sama sekali, tidak hanyut sama sekali. Nah, itulah kitab Matan Al-Jurumiyah. Itulah kitab yang kita akan pelajari ini. Betapa barokah, betapa sangat bermanfaatnya akan kitab Al-Jurumiyah ini, karena dikarang oleh orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah riwayat-riwayat yang banyak tadi itu menunjukkan kepada kita betapa kitab Al-Jurumiyah itu dibuat dengan ketulusan, dibuat dengan keikhlasan, cuma mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengarang kitab Al-Jurumiyah ini karena semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak heranlah jika kini kitab itu tersebut tetap menjadi rujukan dasar dalam bidang ilmu nahwu di belahan penjuru dunia. Nah, sampai kepada kita, meskipun dibuat sudah ratusan tahun yang telah lalu. Dan hikmahnya, kita mesti melakukan segala sesuatu yang baik itu dengan tujuan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini suatu pelajaran bahwasanya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik apa saja itu niatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang berjalan dengan keikhlasan dan sesuatu yang berjalan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi keberkahan yang kemudian menghasilkan hal-hal yang besar meskipun sederhana. Nah, itulah riwayat singkat daripada pengarang kitab Al-Jurumiyah ini. Jadi kitab Al-Jurumiyah, tepatnya kitab Matan Al-Jurumiyah ini adalah sebuah kitab yang sangat ringkas, yang padat, yang berisi kaidah-kaidah gramatika, ilmu nahwu dalam mempelajari bahasa Arab dan menjadi kitab rujukan para pelajar baik di pondok pesantren di berbagai dunia termasuk di Indonesia. Selain ringkas, kitab yang sangat ringkas ini, yang sangat mungil ini juga mudah dihafal oleh para pelajar. Di sini penulis tidak hendak mengemukakan kaidah ilmu nahwu dengan segala pembagiannya. Yang akan penulis kemukakan adalah bahwa di dalam kitab yang membahas tentang tata bahasa Arab, ternyata kalau dikaji lebih dalam lagi, ia memiliki filsafat hidup dan nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi setiap generasi, terutama bagi setiap generasi umat Islam. Nah, filsafat hidup yang termaktub dalam kitab ini merupakan hukum atas sesuatu kalam atau kalimat dalam ilmu nahwu. Contohnya, kita ambil contoh. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus
menjadi seseorang yang rafa. Orang yang rafa. Rafa itu di dalam kitab Al-Jurumiyah tinggi. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Jurumiyah nanti, bahwa di antara kedudukan kalimat yang mendapat hukum rafa atau marfu adalah fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, dan tabi' lil marfu, atau sesuatu yang mengikut bagi yang rafa, seperti naat nanti, badal, taukid, atau kita ambil contoh fa'il. Fa'il adalah hukumnya rafa. Nah, bila kita ingin menjadi orang yang dihargai, orang yang tinggi dan tidak terhina, maka hendaklah kita berbuat, bekerja, berusaha, tidak berpangku tangan atau hanya berharap belas kasihan orang lain. Hanya orang yang aktif dan proaktiflah yang membuahkan karya-karya dan amal dan menjadi terhormat di lingkungannya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, sesungguhnya pekerjaan kalian akan dilihat oleh Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. At-Taubah ayat 105. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tangan di atas pemberi, maksudnya lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu contoh kalau ingin kita menjadi orang yang rafa, orang yang tinggi, itu kita harus menjadi fi'il, menjadi fa'il, orang yang berbuat. Yang kedua, contohnya orang yang rafa itu adalah orang yang menjadi mubtada. Nah, bahasa sekarangnya adalah pioner, ya kah? Orang yang pertama melahirkan ide-ide kreatif, ide-ide positif, kemudian diaplikasikannya lah ide-ide tersebut di tengah-tengah masyarakat, sehingga idenya tersebut berguna bagi kehidupan orang banyak. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang bersifat rafa, orang yang mendapat derajat rafa yang tinggi. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya barang siapa memulai sunnah hasanah, arti sunnah hasanahnya adalah ide positif, dan maka baginya itu pahala orang yang melakukan ide atau sunnah tersebut. Nah, itulah keistimewaan orang yang menjadi mubtada. Bahasanya adalah orang yang memiliki gagasan pertama, ide pertama, pioner, yang melahirkan suatu ide yang kemudian diaplikasikannya di tengah masyarakat. Itulah sebagian contoh daripada filsafat yang ada di dalam kitab Al-Jurumiyah itu. Padahal lebih banyak lagi filsafat yang terkandung dalam kitab Al-Jurumiyah. Itulah sedikit cerita, sedikit biografi dari pengarang kitab Al-Jurumiyah ini. Baiklah, sekarang kalian perhatikan di kitab Jurumiyahnya masing-masing, halaman yang pertama. Kita memasuki pelajaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Artinya, bermula kalam. Huwa yaitu al-lafzu lapas, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberi faidah, yang memberi manfaat, bil wad'i dengan bahasa Arab. Itulah ta'rif daripada kalam. Jadi kalam itu terdiri daripada 4 komponen, 4 bagian, baru disebut dengan kalam, yaitu berupa lafaz, ucapan, kemudian murakkab tersusun daripada 2 kalimat atau lebih, kemudian al-mufidu yang memberi manfaat, yang memberi faedah. Orang yang mendengar percakapan kita itu paham dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian bil wad'i dengan disengaja mengucapkannya dengan berbahasa Arab. Itulah kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak dinamakan dengan kalam. Jadi
Yang namanya kalam tadi yaitu susunan lafaz yang memiliki faidah. Arti faidah di sini orang yang mendengar percakapan kita, apa yang kita ucapkan itu paham dengan kalimat tersebut. Kemudian menggunakan bahasa Arab. Nah, inilah disebut dengan kalam tadi. Oleh karena kalam itu terdiri daripada 4 macam, maka kita harus memahami pengertian satu persatu daripada lafaz, daripada murakab, daripada mufid, daripada bil wad'i. Nah, sehingga kita bisa mengetahui secara utuh apakah kalimat yang kita ucapkan itu berupa kalam atau bukan kalam atau belum kalam. Nah, itu kita harus tahu dulu, bisa membedakan, oh ini lafaz, oh ini belum lafaz, oh ini murakab, oh ini belum murakab lagi kalimatnya, mufid, bermanfaatkah atau kada. Nah, bil wad'i dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, apakah itu bahasa Indonesia disebut dengan kalam? Nah, itu kita harus bedah satu per satu. Yang pertama, al-lafzu, yaitu lafaz. Yang dimaksud dengan lafaz adalah ta'rif lafaz. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Sekali lagi, ta'rif lafaz. As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Yang dimaksud dengan lafaz itu as-sautu, yaitu bunyi atau suara, al-mustamilu, yang mengandung, yang meliputi, ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Jadi as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yang dimaksud dengan lafaz itu adalah bunyi atau suara yang mengandung, yang meliputi sebagian huruf-huruf hijaiyah mulai alif sampai huruf ya. Nah, jadi pahamannya berarti kalau huruf abjad, abatasa itu bukan termasuk lafaz. Nah, bahasa Inggris juga bukan termasuk, huruf Cina juga bukan termasuk daripada lafaz yang keluar. Jadi bunyi yang kita ucapkan itu adalah mengandung huruf alif sampai huruf ya. Nah, dalam contoh tersebut diantaranya apa huruf hijaiyah, huruf qaf, ya kah, alif, mim, za, ya, dal, dan lain sebagainya. Nah, kalau suara yang tidak meliputi sebagian huruf hijaiyah, maka tidak disebut dengan lafaz. Nah, seperti apa contohnya? Seperti suara yang keluar daripada rebana misalnya, atau daripada gendang, atau suara dari suling, atau suara daripada alat musik. Nah, itu bukan termasuk daripada lafaz. Jadi ulangi, yang dimaksud dengan lafaz itu adalah suara yang mengandung salah satu huruf hijaiyah. Contoh, kita ambil contoh, misalnya Muhammad. Nah, kalimat Muhammad itu kita ucapkan dari mulut kita. Nah, itu lafaz. Karena apa? Karena kalimat Muhammad itu mengandung huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyahnya? Huruf mim, ya kah? Huruf ha, huruf mim lagi, huruf dal. Nah, jadi syarat pertama sesuatu itu bisa dikatakan kalam apabila berupa huruf hijaiyah yang keluar dari mulut kita. Ketika kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Banjar misalnya, bahasa Cina atau yang lainnya, itu bukanlah disebut dengan kalam, karena kalam hanya berlaku di dalam bahasa Arab. Sekali lagi, kalam hanya berlaku di dalam bahasa Arab. Apa contoh lafaz lagi? Kita menyebut kitabun, itu lafaz, kita ucapkan masjidun, ya kah, zaidun, kemudian madrasatun. Lain hanya kayak kita menyambat apa misalnya gajah, ya kah, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggrisnya apa, teacher, thank you, itu bukan bahasa Arab. Nah, apakah itu lafaz? Bukan. Bahasa Banjar, apa misalnya bahasa Banjar,
Apa bahasa Banjar contohnya? Kalimbuai misalnya. Nah, itu bukan termasuk lafaz walaupun diucapkan tetapi tidak mengandung huruf hijaiyah. Jadi perlu diingat, lafaz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Yang tidak termasuk lafaz lagi tadi suara alat musik ya kah, termasuk suara klakson mobil, motor, suara gemericik air, menemukan suara juga tapi tidak mengandung huruf hijaiyah. Maka apabila tidak mengandung, kesimpulannya apabila tidak mengandung huruf hijaiyah maka tidak bisa disebut dengan kalam. Kemudian lafaz ini terbagi kepada dua pembagian. Al-lafzu kismane. Ada dua pembagian. Ada yang disebut dengan namanya lafaz muhmal. Ada yang dinamakan dengan lafaz musta'mal. Jadi muhmal dan musta'mal itu pembagian daripada lafaz. Yang pertama, lafaz muhmal. Lafaz muhmal adalah lafaz yang tidak berguna sama sekali. Maksudnya apa? Ucapan lisan kita yang mengandung huruf hijaiyah tetapi tidak terpakai. Orang tidak paham. Tapi berupa huruf hijaiyah. Contoh, kita misalnya secara ngasal, secara ngaur mengucapkan misalnya apa yuk? Jajaban juba. Nah, jajaban juba. Nah, jajaban juba itu adalah huruf hijaiyah. Apa jajaban juba? Huruf jim, huruf ba, huruf non, huruf ja, yalah huruf ba, jajaban juba. Atau misalnya daizun. Nah, kebalikan daripada zaidun. Daizun apa arti dalam bahasa Inggris, bahasa Arab? Kan tidak artinya. Nah, itu tidak termasuk lafaz. Itu termasuk lafaz, tetapi namanya adalah lafaz muhmal. Kenapa dia termasuk lafaz? Karena mengandung huruf hijaiyah, tetapi lafaznya itu adalah lafaz muhmal. Artinya muhmal itu sia-sia. Orang dalam bahasa Arab itu tidak artinya. Nah, itu disebut dengan lafaz muhmal. Jadi kalimat daizun, misalnya jajaban juba, atau misalnya apalagi yang tidak ada di kamus bahasa Arab, nah itu termasuk lafaz karena merupakan suara lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Hanya saja tadi lafaznya itu tergolong lafaz muhmal. Arti muhmal ini karena tidak dipakai dan tidak pula memiliki arti. Nah, itulah yang disebut dengan lafaz muhmal. Yang kedua, pembagian lafaz namanya adalah lafaz musta'mal. Lafaz musta'mal adalah lafaz yang berguna, maksudnya ucapan lisan kita yang mengandung huruf hijaiyah dan digunakan. Nah, dan digunakan oleh orang banyak, orang paham, itu ada di dalam kamus bahasa Arab. Apa contohnya? Lafaz musta'mal. Kitabun, apa arti kitabun? Kitab. Masjidun, apa arti masjidun? Masjid. Zaidun, apa arti zaidun? Ngaran orang zaidun, zaid. Nah, kitabun kan huruf ka, huruf ta, huruf ba mengandung huruf hijaiyah. Berarti itu lafaz kada? Hukumnya lafaz. Kitabun mempunyai makna atau tidak? Mempunyai makna, berarti musta'mal. Jadi kalimat kitabun itu adalah lafaz musta'mal. Begitu juga masjidun, madrasatun, tilmizun, apa misalnya nama-nama bakaratun. Nah, itu termasuk lafaz yang musta'mal yang kita ucapkan dari mulut kita, mengandung huruf hijaiyah dan mempunyai makna. Nah, itulah yang disebut dengan lafaz musta'mal. Jadi lafaz-lafaz musta'mal ini digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Nah, kalau percakapan kita dalam bahasa Arab. Nah, jadi misalnya kitabun itu diucapkan merujuk kepada buku, ya kah? Masjid merujuk tempat ibadah. Zaid tadi merujuk kepada nama orang. Kemudian lafaz musta'mal ini terbagi 3 pulang. Jadi terbagi lagi 3 yang lafaz yang musta'mal nih. Ucapan kita yang mengandung huruf hijaiyah yang mempunyai makna ini ada 3. Yang pertama disebut dengan lafaz mufrad. Namanya lafaz mufrad. Arti lafaz mufrad yaitu lafaz yang
yang berdiri sendiri. Nah, yang apa? Bagian daripada keseluruhan lafaz yang tidak menunjukkan bagian dari keseluruhan maknanya. Contohnya lafaz mufrad Zaidun itu kan satu kalimat. Arti mufrad itu sendiri atau tunggal. Maknanya tunggal. Zaidun. Nah, itu kan. Apa contohnya? Qalamun, madrasatun. Nah, itu yang misalnya kita ucapkan madrasatun keluar dari mulut kita, itu namanya lafaz murakab mufrad namanya. Yalah, lafaz bukan. Lafaz apa tadi? Musta'mal mufrad. Jadi lafaz mengeluarkan huruf hijaiyah, musta'mal digunakan orang, kemudian mufrad yaitu tunggal kalimatnya. Nah, itulah disebut dengan lafaz mufrad. Yang kedua disebut dengan lafaz murakab. Nah, arti murakab itu adalah tersusun dari dua kalimat atau lebih, tetapi masih dalam satu kalimat. Nah, yang disebut juga dengan nahunya nanti belajar yaitu mudhaf ilaih. Nah, contohnya misalnya yang termasuk lafaz murakab yaitu misalnya Abdullah. Nah, Abdullah itu hamba Allah. Nah, Abdun satu kalimat, Allah satu kalimat, digabungkan menjadi dua kalimat menjadi satu kalimat. Itu namanya dengan lafaz murakab. Jadi kada sempurna satu kalimat dulu kalau kada digabungkan. Nah, itulah yang disebut dengan murakab. Jadi lafaz artinya suara yang keluar dari mulut kita mengandung huruf hijaiyah. Murakab artinya tersusun daripada dua kalimat atau lebih. Contohnya tadi Abdullah. Nah, misalnya apa lagi? Lugatal Arabiyah, bahasa Arab misalnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pembagian lafaz musta'mal yaitu lafaz mu'allaf, ya. Lafaz mu'allaf namanya. Yaitu yang dimaksud dengan lafaz mu'allaf di sini adalah lafaz yang setiap bagiannya itu dapat menunjukkan makna. Apa contohnya? Misal Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, Zaidun itu sudah sebutin kalimat sudah paham, oh Zaid itu ngaran orang. Ya kah? Qaimun orang yang berdiri. Dan itu bisa dipaham juga. Jadi dua kalimat yang terpisah yang masing-masing mengandung makna. Nah, itu disebut dengan lafaz mu'allaf. Tetapi keduanya dua kalimat tersebut saling melengkapi. Bermula si Zaid yaitu orang yang berdiri. Jadi kesimpulannya lafaz musta'mal ini ada tiga. Yang pertama lafaz mufrad, yang kedua lafaz murakab, yang ketiga lafaz mu'allaf. Nah, itulah pembagian daripada lafaz. Nah, itu bagian daripada kalam. Tadi lafaz itu bagian daripada kalam. Nah, itu yang pertama. Nah, kita memasuki bagian kalam yang kedua yaitu al-murakkabu. Kemudian yang kedua termasuk kalam itu adalah al-murakkabu. Tadi kan al-kalamu huwal lafzul murakkabu. Nah, sekarang kita membahas masalah al-murakkab. Yang dimaksud dengan al-murakkabu di sini adalah ta'rifnya ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Sekali lagi, ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Artinya kalimat yang tersusun, ma tarakkaba sesuatu kalimat yang tersusun, min kalimataini daripada dua buah kalimat, fa aksara ataupun lebih daripada dua, itulah yang disebut dengan murakkab. Nah, lawanan murakkab itu adalah mufrad. Jadi arti murakkab ini kalimatnya itu lebih daripada dua atau lebih daripada dua. Contoh supaya lebih mudah dipaham. Zaidun qaimun. Zaidun satu kalimat, itu ngaranya kalimatnya mufrad. Qaimun itu mufrad juga. Mufrad ditambah mufrad jadilah murakkab, artinya tersusun. Kan
kalau tersusun itu pasti lebih daripada satu, lebih daripada satu. Misalnya menyusun batunya itu satu kah, dua kah, atau lebih kah? Pasti minimal dua. Nah, maksimal tidak terbatas. Jadi dua dan seterusnya itu namanya murakab. Jadi contohnya tadi, contoh murakab, Zaidun qaimun, artinya Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, kalimat Zaidun qaimun itu merupakan murakab karena apa? Karena tersusun dari dua buah kata, yakni kata Zaidun dan kata qaimun. Pahamannya, apabila cuma kalimat Zaidun atau cuma kalimat qaimun saja yang dia ucapkan, maka itu bukan murakab namanya, itu mufrad. Itu kalam lah, bukan termasuk kalam, karena kalam itu syaratnya harus murakab. Nah, jadi Zaidun mufrad, qaimun mufrad, digabungkan menjadi dua, itu namanya murakab. Nah, dan jika bukan murakab, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Jadi kesimpulannya, kalau kalimat itu satu tunggal itu namanya mufrad. Tapi kalau dua dan seterusnya itu namanya adalah murakab. Nah, kita ambil contoh lagi yang contoh lain tadi kan isim dan isim. Nah, sekarang bisa murakab itu adalah fi'il dan isim. Contoh, qama Zaidun, qama fi'il madi, ya kah? Zaidun itu isim, jadi fa'ilnya si qama tadi. Karena setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap perbuatan pasti ada orang yang memperbuatnya. Nah, maka kedua-dua ini saling berkaitan, kada boleh dipisah. Kada boleh, misalnya qama aja, fa'ilnya kada disebutkan, kada kawa. Tidak bisa. Atau misalnya Zaidunnya aja kada qama, misalnya Zaidun, itu namanya mufrad. Atau qama aja, itu namanya fi'il aja, mana fa'ilnya? Maka setiap fi'il tadi pasti ada memerlukan fa'il. Jadi contoh fi'il dan fa'ilnya yaitu qama Zaidun. Contoh isim dan isim misalnya tadi apa? Zaidun qaimun. Qama Zaidun itu jumlah fi'liyah namanya. Kalau Zaidun qaimun itu namanya jumlah ismiyah. Nah, dua-duanya isim. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan kita tentang al-murakkab ini, apabila ada dua kalimat yang tersusun daripada dua kalimat atau lebih, itu yang dinamakan dengan murakab. Apabila cuma satu, maka tidak murakab. Otomatis kalau tidak murakab belum dikatakan dengan kalam lagi, karena syarat kalam tadi adalah murakab, terdiri daripada dua kalimat atau lebih. Nah, itu yang kedua daripada bagian daripada kalimat itu kalam atau tidaknya. Kemudian kita memasuki sifat kalam yang ketiga, yaitu al-mufidu. Nah, jadi al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu. Al-mufidu, arti al-mufidu ini adalah berfaedah. Maksudnya, kalimat yang kita ucapkan itu, yang keluar dari mulut kita itu harus memiliki faedah. Orang ngerti, orang yang kita ajak berbicara, orang yang ada di hadapan kita itu mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Dan orang yang kita ajak bicara itu diam karena sudah paham dengan apa yang kita katakan tadi. Nah, itu apabila sudah paham orang diam, berarti tandanya paham itu, maka itulah yang disebut dengan mufid tadi, berfaedah. Artinya masuk akal, sudah kalimat itu sudah sempurna diucapkan. Nah, contoh, qama Zaidun, berdiri oleh Zaid. Orang yang kita ajak bicara itu mati, oh si Zaid berdiri. Nah, tapi kalau hanya qama, cuma qama aja kalimatnya, berdiri, bingung kawan kita yang kita ajak bicara, berdiri siapa? Manusiakah? Hewankah? Nah, itu kada jelas. Tapi kalau qama Zaidun itu jelas. Berarti kalau sudah jelas berarti itu ngarannya al-mufid, bermanfaat sudah kalimatnya tadi. Maka disebut dengan, maka sudah terpenuhi ialah kalamnya.
Misalnya lagi Zaidun qaimun, bermula si Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, itu kan orang paham sudah, kada hendak bertakon lagi mana si Zaid tuh, Zaidun qaimun, Zaid tuh berdiri tuh di situ. Nah, paham sudah orang. Jadi orang kada bertanya lagi. Nah, itulah itu kalimatnya. Kalau kalimatnya sudah paham, itu sudah mufid namanya. Maka kalimat misalnya tadi qama Zaidun atau Zaidun qaimun itu termasuk ke dalam al-mufid karena memberikan faedah atau informasi lengkap sudah. Informasi yang lengkap dan utuh kepada orang yang diajak berbicara yang ada di hadapannya atau lawan bicaranya sudah ngerti. Karena menunjukkan bahwa ia paham karena kalimatnya sudah sempurna dan membuat pembicara yang ada di hadapan kita itu diam karena tidak perlu dijelaskan apapun lah lagi. Tapi kalau masih kawan kita masih belum mengerti dengan apa yang kita ucapkan, berarti kalimat itu yang kita ucapkan di mulut kita belum mufid lagi namanya. Misalnya in qama Zaidun, jikalau adalah Zaid berdiri, nah ada innya itu kada sempurna lagi karena harus ada jawab innya. Kenapa? Misalnya jikalau berdiri Zaid, nah, Pak Ajliso maka aku duduk. Nah, hanya sempurna, hanya berfaedah, hanya sempurna kah kalamnya. Nah, nanti itu dibicarakan di pelajaran yang akan datang. Jadi kesimpulannya tentang al-mufid ini adalah yang dimaksud dengan mufid tadi itu sesuatu yang memberikan pemahaman antara dua orang, antara orang yang berbicara kita sendiri dengan orang yang diajak berbicara atau orang yang mendengar kita berbicara, orang yang sama, yang ditandai dengan tidak munculnya lagi pertanyaan-pertanyaan baru dari kedua orang tersebut karena informasinya sudah utuh. Nah, itu sudah mufid namanya. Tapi kalau ada pertanyaan lagi, orang itu masih melontarkan pertanyaan lagi, maka kalimat kita yang kita ucapkan itu belum mufid, belum berfaedah lagi. Contoh tadi qama Zaidun. Nah, kalimat qama Zaidun itu menginformasikan kepada orang yang ada di depan kita itu bahwasanya si Zaid berdiri. Maka ketika mendengar informasi tersebut, orang yang mendengar apa yang kita ucapkan itu tidak lagi menunggu kalimat apalagi yang akan keluar dari kita, karena sudah utuh kalimat qama Zaidun tadi, orang sudah ngerti apa yang kita ucapkan tadi. Nah, tapi tidak seperti halnya ketika orang yang berbicara, misalnya kita yang berbicara mengucapkan kalimat syarat, misalnya tadi kayak in qama Zaidun, misalnya lah, jikalau Zaid berdiri, sama situ aja. Misalnya in qama Zaidun, jikalau Zaid berdiri, ketika situ aja kita menyambat, kaidah menyambung lagi, bertanyalah orang yang ada di depan kita, kenapa? Nah, limaza, kenapa? Nah, kalau kita katakan in qama Zaidun Pak Ajliso, misalnya, jikalau si Zaid berdiri maka aku duduk. Nah, itu maka jelas, oh bila si Zaid berdiri ya pian duduklah. Nah, itu pahamannya. Karena kalimat ini tuh perlu jawab. Karena karena setiap syarat itu perlu jawaban. Nah, maka contoh yang seperti ini tidak bisa dikategorikan sebagai mufid karena belum memberi paham. Titik. Nah, itu penjelasan tentang mufid. Kemudian yang terakhir daripada syarat kalam itu adalah bil wad'i. Tadi kan al kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, arti al wad'i di sini adalah ja'lul lafzi dalilan ala ma'nan. Ja'lul lafzi dalilan ala ma'nan, menjadikan suatu lafaz itu menjadi dalil, jadi petunjuk atas adanya makna. Maksudnya makna dalam bahasa Arab. Bisa juga bil wad'i ini maknanya dengan berbahasa Arab. Pahamannya, kalau selain daripada bahasa Arab maka tidak termasuk ke dalam kalam.
bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Portugis, bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak. Nah, itu bukan termasuk kalam karena bukan tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi yang sifat kalam itu dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, tetapi ada sebagian ulama nahwu mentafsirkan arti wad'i di sini. Artinya itu diucapkan itu dengan sadar, dengan sengaja, dengan mengkasat. Maka artinya semua kata-kata atau yang diucapkan dia ketika dia tidur, bahasa Indonesia itu ngigau, ngelindur ya kah, atau orang gila atau orang kesurupan, maka itu apa-apa yang diucapkan itu tidak termasuk kalam menurut ahli nahwu sebagian. Nah, tetapi ada sebagian juga mentafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan wad'i di sini adalah menggunakan dengan bahasa Arab. Nah, kedua-duanya itu benar. Jadi sekali lagi, syarat terakhir daripada kalimat itu bisa dikatakan dengan kalam apabila kalimat itu disengaja diucapkannya. Maksudnya disengaja adalah orang yang berkata itu dalam keadaan sadar dan berakal. Jadi seseorang yang mabuk, misalnya orang yang ayan, orang yang mengigau atau orang gila, dia berucap dengan waktu dia tidak sadar itu, maka ucapannya itu bukan termasuk ke dalam kalam. Nah, walaupun kalimatnya dia ucapkan lafaz murakab, mufid, tapi tidak wad'i, tidak dalam keadaan sadar, maka itu pun tidak dinamakan dengan sempurna kalam lagi. Nah, jadi kesimpulannya, kalam itu adalah harus terpenuhi 4 daripada syarat-syaratnya, yaitu berupa lafaz diucapkan, yang kedua al-murakkab yaitu tersusun daripada 2 kalimat atau lebih, yang ketiga al-mufid yaitu kalimat itu memberi paham kepada orang lain dengan tiada ada pertanyaan lagi dari orang yang diajak berbicara, dan yang keempat yang terakhir dengan berbahasa Arab dan dengan sadar apa yang diucapkan tersebut. Nah, apabila keempat syarat ini tidak terpenuhi, maka kalimat tersebut bukan atau belum dinamakan dengan kalam lagi. Sekarang kita balik. Sekarang kita akan menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak kalam lagi. Yang pertama, yang tidak lafaz. Nah, kalimat ini belum lafaz lagi. Tadi contohnya daizun, ya kah tadi. Kemudian jajaban juga kah tadi. Pokoknya kalimat-kalimat, kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak ada di kamus bahasa Arab. Nah, itu bukan lafaz. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak termasuk kepada murakab lagi, yaitu kalimat yang cuma satu atau mufrad. Contohnya cuma kalimat Zaidun aja, atau kalimat Aisyah, atau kalimat Ghurfatun. Nah, itu kan cuma satu mufrad. Itu bukan termasuk murakab. Yang ketiga, yang tidak termasuk mufid adalah contohnya apabila kalimat yang kita ucapkan itu belum selesai, ya, artinya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan masih di orang yang diajak kita berbicara. Contohnya in qama Zaidun, sampai situ aja. In qama Zaidun, jikalau berdiri oleh Zaid. Nah, tidak ada sambungannya lagi. Itu masih menimbulkan pertanyaan. Berarti kalau masih menimbulkan pertanyaan, orang itu belum diam, itu bukan dinamakan dengan mufid lagi. Dan yang terakhir, yang tidak tidak termasuk dengan bil wad'i, yaitu menggunakan bahasa yang bukan dengan bahasa Arab. Bisa juga dengan dia ucapkan akan kalimat bahasa Arab tetapi dengan tiada sadarnya. Nah, misalnya dia dalam keadaan mengigau atau keadaan kesurupan misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh kalam, ya, contoh-contoh kalimat yang belum kalam. Nah, sekarang kita berikan contoh-contoh yang sudah sempurna kalamnya, artinya yang sudah memenuhi syarat-syarat kalam, artinya sudah lafaz, sudah murakab, sudah mufid, sudah dengan bil wad'i, dengan berbahasa Arab. Contohnya
Man jadda wajada. Ya kah? Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Man, barang siapa, jadda, bersungguh-sungguh oleh dia. Di dalamnya ada fa'il, huwa. Wajada. Nah, wajada artinya maka ia mendapatkan hasil. Nah, di dalamnya ada damir huwa juga. Nah, kalimat man jadda wajada ini terkumpul keempat-empatnya. Kenapa? Man jadda wajada itu lafaz. Bila kita ucapkan man jadda wajada dalam mulut kita, itu sudah lafaz. Yang kedua, murakab tersusun daripada dua kalimat atau lebih. Man satu kalimat, jadda satu kalimat, wajada satu kalimat. Jadi 3 kalimat. Nah, itu murakab atau tidak? Jawabannya pasti murakab, karena arti murakab itu tersusun daripada 2 kalimat atau lebih. Yang ketiga, mufid, memberi paham atau tidak. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Nah, itu mufid, berfaedah, paham orang. Tapi kalau misalnya man jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh, nah itu bukan mufid, karena jawabannya belum ada lagi. Tetapi kalau ditambah dengan wajada, maka dia menjadi mufid. Kemudian bil wad'i atau tidak, otomatis bil wad'i dengan berbahasa Arab atau tidak, jelas-jelas di sini adalah memakai bahasa Arab. Nah, kalimat man jadda wajada di sini adalah kalam sempurna sudah. Itulah pembahasan kita di permulaan pelajaran nahwu ini tentang makna kalam itu sendiri, ya, arti kalam itu sendiri. Jadi ditarik kesimpulan, yang dimaksud dengan al-kalamu yaitu al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan berbahasa Arab. Itu ta'rif kalam. Yang arti ta'rif lafaz, as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mengandung atas sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua, arti murakkab, ma tarakkaba min kalimataini fa aksara, yaitu sesuatu kalimat yang tersusun daripada 2 kalimat atau lebih. Nah, yang ketiga, bil wad'i, dengan berbahasa Arab. Nah, jadilah ilmu nahwu ini memang gampang-gampang susah. Nah, dan untuk dapat menguasainya ini diperlukan ketekunan, diperlukan konsentrasi yang luar biasa, konsistensi yang tinggi, sebagaimana mempelajari bahasa-bahasa lainnya. Kayak mempelajari bahasa Inggris itu harus konsentrasi, harus benar-benar belajar, benar-benar memahami satu demi satu pelajaran dari mulai bawah. Karena mempelajari ilmu ini tidak bisa dilakukan secara melompat-lompat. Seperti ketika kita belajar ilmu tarikh, misalnya ilmu sejarah Islam atau akhlak misalnya, itu kan kalau dilompat-lompat, nah diambil bab-bab apa aja. Tapi kalau ilmu nahwu ini kada kawa berlompat-lompat, dia harus mulai awal dulu. Kalaunya di awal sudah tidak mengerti, maka yang selanjutnya itu pasti dia tidak akan bisa. Jadi ilmu nahwu ini harus belajar secara bertahap dan mulai awal. Karena jika bab awal aja belum paham, maka akan susahlah untuk memahami bab-bab setelahnya. Nah, sebagaimana ada pepatah Arab lah. Maqalah Arab napajar kalimatnya, innan nahwa babuhu hadidun wa dakhiluhu khatbun. Khasbun. Ya, sesungguhnya ilmu nahwu itu pintunya terbuat daripada besi dan bagian dalamnya dari rotan. Artinya masuk itu susah dulu dipaham, tapi kalau sudah masuk ke dalamnya itu mudah aja sudah, karena di awal sudah paham. Maksudnya jika bagian awal pembahasan nahwu itu yang lumayan susah untuk dipahami, ditembus, nah sudah mampu dikuasai, tetapi dia rajin tekun sehingga mudah dikuasai, ya, maka untuk memahami bab-bab yang setelahnya itu akan lebih mudah. Maka dari itu belajarlah sungguh-sungguh dari mulai awal-awal belajar kitab nahwu ini. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita di awal pelajaran kita ini masalah ilmu nahwu. Nah, ini dipelajari benar-benar, diulangi, dimutalahi, diulang-ulang lagi pelajaran supaya lebih paham. Nah,
dan apa-apa yang perlu dicatat itu dicatat ya, sehingga ilmu yang kita pelajari ini tidak mudah hilang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma astar'u bil mu'allimina 'anna wa la tazhab barakatu 'ulumihim 'anna. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa bi nafsi wa bi jami'i ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masyaallah la quwwata illa billah.